Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang di Kelompok 9 Channel. Dan kembali lagi bersama saya, moderator kita pada hari ini, Kayla Aziza Rahma. Dan agenda pada hari ini, saya akan mewawancarai berbagai narasumber mengenai tindak pidana korupsi. Yuk, masuk sesi wawancara. Oke, di sini saya sedang bersama narasumber pertama saya. Halo Mbak. Halo, Namanya siapa nih? nama saya Angel Michiko Natania. Oke, Mbak Ciko. Menurut Mbak Ciko, apa sih tipikor itu? Gini, tipikor merupakan tindakan setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang sifatnya merugikan negara atau merugikan perekonomian negara. Sekian. Nah, selanjutnya nih Mbak Ciko. Menurut Mbak Ciko, kenapa sih tipikor itu dikenal sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa? Jadi negara Indonesia sendiri memang sejak tahun 2002, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, telah mengklasifikasikan tipikor ini sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime dikarenakan memang tipikor ini tidak hanya berdampak untuk keuangan negara saja, tetapi dapat berdampak juga kepada fasilitas pembangunan, serta mutu pendidikan dan juga tingkat kemiskinan yang tidak dapat ditangani. Demikian. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Ciko. Oke, di sini saya sudah bersama dengan narasumber yang pertama. Halo Mas. Halo, Boleh perkenalkan diri dulu? perkenalkan nama saya Yoris Pangestu. Oke Mas Yoris. Menurut Mas Yoris sendiri nih, apa sih latar belakang UU Tipikor itu sendiri? Menurut saya jelaskan sekilas dari latar belakang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen serta melakukan tugasnya dan wewenangnya yang diatur dalam undang-undang. Pada masa reformasi tahun 1999, dilahirkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari KKN. Pada tahun 2001, awal mula terbentuknya KPK, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Sebagai tindakan lanjut, pada tahun 27 Desember tahun 2022 dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan terbentukannya KPK, maka pemberantasan korupsi Indonesia memulai babak baru. Di tahun 2019, dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Saya coba. Oke, terima kasih banyak ya Mas Yoris. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber ketiga nih. Halo. Halo, Boleh perkenalkan diri dulu? ya perkenalkan nama saya Salma. Halo Mbak Selma. Mbak Selma, aku mau nanya dong. Kalau ya setahu Mbak Selma nih, apa aja sih kasus-kasus tindak pidana korupsi itu sendiri? Yang saya tahu yaitu ada 2 kasus EKTP sama Jiwasraya. Kalau kasus IKTP itu kasus pengadaan EKTP menjadi kasus korupsi yang menjadi fenomenal. Kasus ini menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar yang telah bergulir sejak 2011 dan total kerugiannya itu mencapai 2,3 triliun. Nah, pasal-pasal yang menyangkut EKTP ini yaitu ada pasal 79 ayat 2 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, yaitu kasus yang melanggar post bidding gitu. Terus yang kedua yaitu pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1999. Nah, kalau yang Jiwasraya itu kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya Persero menjadi sorotan publik waktu itu. Nah, Jiwasraya ini sebelumnya mengalami kegagalan bayar polis terhadap nasabah terkait investasi saving plan sebesar 1,2 triliun gitu. Terus kalau pasal-pasalnya yaitu ada pasal 55 KUHP ayat 1, terus yang kedua yaitu ada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ya, aku tahu segitu sih kan. Oke, makasih banyak Mbak Selma. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber selanjutnya nih. Boleh perkenalkan diri dulu nih? Halo, nama saya Ines. Oke, halo Mbak Ines. Halo. Oke Mbak Ines. Mbak Ines, tahu nggak sih apa sih bentuk-bentuk tipikor itu? Jadi bentuk tipikor sendiri itu ada 7. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Ini tuh perbuatan yang biasanya dilakukan oleh orang pegawai negeri sipil atau PNS. Terus selanjutnya ada suap menyuap.
yaitu tindakan yang dilakukan secara sengaja, secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud agar urusannya itu lebih cepat. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan, yaitu tindakan yang dilakukan secara sengaja menggelapkan atau memalsukan uang. Terus yang keempat ada pemerasan, yaitu perbuatan menawarkan jasa kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya. Yang kelima ada perbuatan curang. Yang keenam juga ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh ada gratifikasi. Makasih banyak Mbak Ines. Baik, setelah mendengar respon atau jawaban dari narasumber, saya pun melakukan riset terhadap mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dan yang saya temukan adalah, pertama, adanya masyarakat yang melapor ke kantor kejaksaan akan adanya tindakan korupsi. Berikutnya, jaksa meneruskan adanya tindakan korupsi. Dan jaksa pun memeriksa saksi-saksi yang melaporkan adanya tindakan korupsi. Kejaksaan akhirnya mendatangkan tersangka dan memeriksanya. Setelah memeriksa tersangka, kejaksaan pun mengumpulkan bukti-bukti dan jaksa penyidik pun segera membuat BAP atau yang biasa disebut Badan Acara Pemeriksaan. BAP diserahkan kepada JPU atau Jaksa Penuntut Umum untuk dipelajari. Lalu, JPU mempelajari berkas BAP dengan teliti. Jika BAP sudah dinyatakan lengkap, maka dilanjutkan ke P21 atau yang biasa disebut pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Jaksa penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti. JPU pun membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk segera disidangkan. Dan selama proses persidangan, penuntut umum merupakan jaksa yang diberikan wewenang oleh UU untuk melakukan penuntutan dan putusan hakim, sehingga hakim membuat putusan atau memutuskan perkara. Demikian pemaparan materi tentang tindak pidana korupsi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.